morning, Beb. Ngomongin apa sih? Kayaknya akrab banget sama tante. Iya. Ya iyalah namanya tante sendiri. Kan tante ini salah satu yang paling berjasa kalau dalam hidup Oh aku. ya kenapa? Iya. Kan tante yang menemukan di sebuah hotel. Tapi nggak Iya, pakai bener. transferan. Iya benar. Karena Iya, waktu itu bener, kan lagi aku pertama audisi. kali karir ikut audisi di hotel. Tante Ria lah yang bantuin yang akhirnya lolos sampai sekarang aku bisa di Morning Babe. Oh gitu. Jadi tante Ria. Iya, yang ngelemparin aku ke kolam renang nggak tahu aku nggak bisa berenang sampai aku mau tenggelam. Tante Ria juga. Banyak pengalaman kan? deh. Enggak. Ditolongin enggak. Boro-boro ketawa. Sampai berapa detik? Omes beneran nggak bisa berenang katanya. Aku nggak ada yang nolongin. Luar biasa tapi Beb Oh katanya iya dia mau iya live ada chat ya. live chat nih Beb, sini Beb. Nih, ada banyak banget ya. Karena Nih. topiknya seru banget nih kayaknya tetangga-tetangga ya. Mbak Ria gimana sih bisa terlihat tangguh saat dokter memvonis Mbak terkena penyakit cancer? Ya waktu itu kan yang namanya hasil kanker itu baru bisa dilihat dari yang namanya pemeriksaan patologi. Kalau masih tes-tes ini itu mah nggak bohong lah gitu ya, jangan terlalu deg-degan. Oh jawabnya nanti saya. Iya. Tapi Gak apa-apa belum, kan tante udah semangat, aku udah diem aja, kasihan. tapi Beb belum apa-apa Nah ini jawabnya juga aja udah slow semangat. motion, naiknya Iya, slow bener. motion. Ah, iya. Itu Ada dari juga dia, apa? itu dari dia Nisa. Ada dari Kanisa Putri katanya, apakah setelah menopause wanita sering terkena kanker payudara? Mohon Terus penjelasannya juga, ya. dokter, nanti dari dokter. Nih, saya dari Fani katanya ada merasa benjolan di ketiak kanan saya, kadang nyeri, apakah itu terindikasi kanker? Terus kalau misalnya dari Abriana nih, adakah gejala yang sering muncul apabila wanita terkena kanker serviks? Terus Tadi udah Rianti diterangin ada tuh obat kalau herbal itu enggak? tadi ya. Aduh banyak banget ya. Ciri-ciri terkena kanker payudara tuh apa ya kata Desti tuh. Nah sebelum jawab yang tadi kan udah tadi bridgingnya ya Baby ya. Iya, iya, Kita mau iya. tanya Bu Dokter juga nih karena sudah terhubung dengan Ibu Dokter Rusmantriani. Selamat pagi. Pagi dokter. Pagi Dokter. Selamat Halo. pagi. Halo, Halo selamat pagi. pagi. Morning. Morning dok. Oke kita mau tanya-tanya nih Bu Dokter lagi di mana? Saya lagi praktek. Oh lagi Tuh, praktek. cepet tanyanya. Cocok To the banget. point aja, Bu. Iya, Karena lagi ada langsung aja. pasien jangan-jangan ya. Iya. Ya udah langsung to the point aja, Jangan-jangan ginekolo, jadi pasiennya lagi ngangkang. Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari tetangga-tetangga kita nih. Yang pertama tentang ciri-ciri kanker payudara dan mungkin nyambung sama yang benjolan di Ketiak. ketiak kanan. Nah itu gimana tuh dokter? Oke, jadi sebenarnya untuk screening awal untuk kanker payudara kita tuh bisa periksa sendiri. Mungkin udah sering pernah dengar kali ya, namanya sadari. Jadi kita tuh meraba payudara kita sendiri tapi di luar siklus haid. Jadi jangan mendekati haid ataupun seminggu biasanya sudah haid. Oke. Jadi nanti Biasanya kalau udah ada kerasa benjolan itu kita mesti warning. Kita harus evaluasi tuh benjolannya sebenarnya apa. Kan setiap benjolan di tubuh kita sebenarnya kita bilang tumor. Nah, kita harus kategori ini tumornya termasuk jinak atau ganas sebenarnya. oh gitu. Berarti kalau ada benjolan itu sudah pasti tumor atau kan katanya ada mungkin kecapean nanti juga pas udah nggak capek bakal ngilang gitu. Jadi semua benjolan di tubuh kita bilang tumor sebenarnya. gitu. Tapi Jadi yang intinya jinak atau begitu. ganas. Begitu. Oh, iya, iya, iya. Beb ya harus langsung selalu Iya. diperiksa ya. Tapi kalau Jadi awalnya pasti kita screening terutama ada Pencet dari benjolan. keluhan. Kalau udah jadi kanker biasanya sudah telat kan. Justru Iya. kan kita maunya ketemunya jauh-jauh sebelum kanker. Iya betul, pencegahan ya dari dini. Nanti Beb aku bantu cek ya. Iya iya. Benjolan mana? Iya kan saling dong. Yang bikin ya kan? deg-degan ya. Iya. Kalau jelita bukan benjolan sini ya. Itu lemak kalau di sini dagu double. Oh, itu Nah, lemak ya, lemak. Kalau yang itu tadi satu pertanyaan lagi tentang Di menopause ketiak ya. ya. Bukan yang menopause. Apakah yang menopause itu bisa Gampang, terkena ha-ha. kanker serviks? Iya iya benar pertanyaan itu. Dan payudara. Apakah sering terkena payudara? Apa kanker payudara setelah menopause katanya gitu? Oke, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih antara cepat menopause dengan kanker itu. Kalau kanker payudara sendiri kan sebenarnya lebih banyak karena memang stimulasi dari hormonal, hormon perempuan. Jadi memang lebih banyak sebenarnya terkenanya di usia reproduksi, justru ketika masih haid. Justru gitu. tingginya. Nah,
Kalau kanker serviks sendiri dia kan disebabkannya oleh infeksi daripada virus, namanya human papilloma virus yang Iya. ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi selama semua perempuan sebenarnya sudah aktif secara seksual kan semuanya beresiko untuk terkena kanker serviks gitu. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan menopause, dengan cepat menopause apa tidak. Oh iya. Kalau yang ketiak tadi, benjolan di ketiak itu sama aja. Juga harus ke dokter lah intinya gitu kali ya, Beb. Karena kan di ketiak itu banyak kelenjar getah bening. Iya. Jadi biasanya memang kalau sudah ada keganasan kanker, kita kadang-kadang bisa keraba juga tuh ada benjolan ketiak. Artinya dia sudah sampai di saluran getah bening kita. Oh gitu. Kemungkinan. Kalau Iya, benjolan di gitu. pantat, bisul itu bacanya ya. Omi nih, benjolan di pantat kamu ya? Kenapa? Aja. Kenapa? Kamu kok tahu banget juga? Kamu ini ada tawan kan? Bercanda. Aku emang pernah ngeraba, nggak pernah kan? Silakan Aku mau Omi. nanya loh. Ini kan kayak aku nih kan anak muda nih ya. Iya. Itu gimana sih kalau cara pencegahan kankernya tuh? Oh, gimana tuh Bu Dokter? Untuk untuk jadi yang masih kanker payudara sama kanker serviks ya. Ya kan Iya. kanker paling sering di perempuan nomor 1 kanker payudara, nomor 2 kanker serviks kan. Hmm. Kalau kanker payudara memang utamanya adalah kita sadari itu. Jadi periksa payudara sendiri. Kita raba, kita angkat tangan kita kemudian kita raba untuk di payudara Nanti kanan kamu dan raba ya, kiri. Beb. Iya, nanti aku bantu. Jadi kalau misalnya ketemu kayak benjolan, kayak gitu kita sudah mesti, oh ini benjolannya apa nih? Apakah termasuk jinak atau ganas? Jadi harus langsung periksa sebenarnya baiknya. Oh, Gitu. gitu. Jadi itu awal banget ketemunya. Jadi kalau udah kanker sih udah kelihatan, udah telat kayak gitu. Kalau iya, kanker septik, kita semua perempuan yang telah berhubungan seksual aktif harusnya rajin untuk pap smear. Iya. Karena Oke, pap smear itu adalah goalnya menemukan sebelum terjadi kanker septik, yaitu di namanya tahap prakanker. Mendeteksi dini berarti ya dokter ya? Betul. Oke, betul. Dokter, baik. mumpung dokter lagi ngomongin pap smear, tadi aku udah kasih info. Kalau salah tolong dibetulin. Tapi kalau mau ditambahin lebih baik supaya keluar langsung dari mulut Nah, dokter, iya. supaya tetangga pada percaya. Kalau misalnya di puskesmas bisa juga tes IVA. Oh bisa, itu sama aja. Jadi sama-sama untuk melihat perubahan yang terjadi di tingkat sel kanker. Jadi bisa dengan dengan pap smear ataupun dengan IVA itu ya, inspeksi visual asam asetat. Oh, Sama aja. Jadi berarti itu buat sama-sama, tetangga juga hanya jangan- metodenya aja yang berbeda. Oh, berarti buat tetangga juga jangan takut, oh pap smear mahal apa? Bisa ke datang ke puskesmas. Bisa di puskesmas ya. mana-mana itu ya. Sudah Pak, disediakan, itu ya. sudah Dia disiapkan bisa oleh lebih pemerintah. murah kan? Baik. Kalau begitu dokter, terima kasih banyak. Makasih ya, Dok. Iya, selamat praktek kembali. Iya, oke. Have a nice day, Dok. Terima kasih. Morning, Dok. Sama morning. Nah, kalau tadi kembali ke Tante Ria nih, gimana tuh Tante? Kembali ke pertanyaan yang tadi kan kalau misalnya memang Tante Pola hidup, bukan Aku sehat. dibilangin gaya kan, hidup, aku rock and roll. bukan kan dibilang pada saat divonis kanker tadi gimana Oh iya, perasaannya? waktu di vonis kanker itu setelah keluar hasil patologi. Iya. Ternyata rahim sudah diangkat karena endometriosis penebalan dinding rahim. Ternyata sudah menjalar ke getah bening di bagian pelvik kanan di sini. Jadi kelenjar getah bening ada di lipatan, setiap lipatan. Iya. Paha, ketiak, dan leher gitu. Nah biasanya kalau yang dari mamae, dari yang kanker payudara itu memang hubungannya erat dengan kelenjar getah bening yang dari ketiak. Tapi kalau yang tuberkulosis itu paru itu biasanya ke arah lipatan leher gitu. oke. Nah Tapi kalau waktu dikasih tahu gitu sakit, santai aja gitu? oh, enggak, sempet pertamanya drop harus kemo yang bikin aku, kemo? Karena dulu tuh aku kan ngelihat kebanyakan nonton film dan sinetron kayaknya kalau kemo itu aku pikir apa selang masuk ke biji mata keluar dari hidung ya. Aku pikir, tapi pas dokternya bilang kamu harus di kemo. Aku langsung observasi, aku langsung lihat kemo itu, langsung ke ruangan kemo. Kemo itu seperti apa gitu. Terus aku harus menjalani cek kesehatan, apakah aku layak di kemo atau enggak. Ternyata enggak ada pantangan makan. Karena kalau kemo itu darah kita nggak bagus, kita nggak boleh masuk obat kemo. Oh, Gitu. disebut Jadi gitu. jadi ketika pengobatan itu, obatnya yang medis itu untuk membunuh sel aktif,
kitanya yang manusia harus melaparkan sel kanker. Jadi nggak ada apa-apanya sebetulnya, nggak bikin aduh. Emang rock and roll, penyakit aja dilawan, dihantam. Iya, Iya, tapi harus pertamanya harus ikhlas. Iya, Aku kan pedomannya duits. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, semangat. Oh, jadi duitnya jama ya. Luar Iya, biasa. benar, Kalau benar. Baby pernah nggak dalam keluarga ada riwayat yang sakit? Aku dulu seperti waktu itu? sekolah pernah kena tumor payudara tapi jinak. Dan itu di keturunan nggak ada yang kayak gitu. Makanya kan kaget begitu tiba-tiba didiagnosis, wah ini besok harus operasi kena tumor jinak. Akhirnya dioperasi. Akhirnya langsung dioperasi 3 hari kemudian setelah ketahuan ya. Dan aku juga heran, padahal kan emang keturunan nggak ada. Mungkin aku dulu waktu sekolah sering jajan sembarangan ya. Sering makan gorengan, terus bakso mungkin atau apa gitu. Oh, Iya, banyak gitu. zat-zat kimia ya. Kamu ini dulu tumor dapat operasi. Iya, di Tapi- gua. Tumor jinak Tumor ya. jinak. Gimana? Ya, beda sama kutil. Kamu mancing-mancing ya, Beb? Kalau udah urusan mamanya aja langsung. Urusan Lagi, lagi Beb, benjolan aja cepet pancingannya. Aduh nggak enak nih ada istri sendiri soalnya. Kita ini nih Beb, kita mau tantangin nih. Mau main tetangga-tetangga games kan, kita. Beb? Omi, ya. Asik, mana? Kita mau nantangin Morning Babe. Iya. Ini ada marshmallow. Marshmallow. Marshmallow expired ya. Marshmallow nggak expired aja udah dipantang, apalagi yang expired. Ini dimasukin ke dalam mulut, terus silahkan bicara morning babe kepada tetangga. Banyak-banyakan, ya. Morning Siapa babe, dulu masuknya 55 ya? Masuknya 55. Soalnya kecil banget, Iya, kalau cuma jadi- 1 kan lama durasi. 55 jadi Aku tantang masuk pertama 10 5. langsung. 10, ayo Cico. Ditantangin 10. Penyakit aja ditantangin, ya kan? Heeh. Cus. Oke. Beb, Yes. kamu ikutan juga dong, Aku Beb. mau ya, Iya bareng-bareng. Langsung ya? Aku mau masuk yang lain, Beb. Oh, Ayo. lemper. Ayo, Beb. Sekarang nih. Bentar. Lagi 10. Masukin. Ayo sama baby, terus. Masukin. Siap. Ngomong morning, babe. Baby kayaknya masih aman. Morning, babe. Nih lihat, harus belajar sama mama. Dia masukin di kanan, di kiri. Itu sudah kayak nyiri saja. Mama kayak makan buah pinang. Morning, babe. Morning babe. Waduh, emang suaranya tanteku tercinta. Luar biasa, udah tahu triknya. Masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Luar biasa loh. Jangan. Aku mau muntah, Beb. Morning babe. Oke, sesaat lagi kita akan kembali ya tetangga-tetangga. Tetap di Morning Babe. Aku nggak mau. Cintaku tak sekedar cinta yang sesaat. Aduh, kayaknya enggak ya. Kemana-mana harus pakai make up, harus cantik, harus pakai hak tinggi enggak. Tapi orang aman cocok kayaknya jadi Kim Kardashian. Mau? Kayaknya seru ya. Punya anak 11, terus akhirnya mereka bisa bantu cuci, masak. Seru-seruan di rumah. Yes, definitely. Mau? Kenapa enggak? Seru lagi punya beruang. Jarang-jarang. Agak-agak gila juga sih sebenarnya. Ya. Terlalu seksi buat aku. Jangan. Aku jadi hijab woman aja. Yes, definitely. I wanna be princess. We all wanna be princess. Semua cewek-cewek pasti mau jadi princess.